Hi everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Nurillah dari Fakultas Tadris Umum Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial di kampus Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pada video kali ini, saya akan memaparkan pembelajaran terkait peta imajinasi, yang dimana ini merupakan salah satu tugas kuliah saya yang diberikan oleh Ustadz Babul Bahrudin MPD. Pada video kali ini, saya akan mendeskripsikan tentang roda kehidupan. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya. Baik, mungkin akan saya perlihatkan sedikit tentang gambaran saya, tentang peta imajinasi dan tema saya yang merupakan roda kehidupan. Dan seperti inilah gambaran yang sudah saya gambar ya. Mungkin kurang lebih seperti ini ya. Sederhana saja gitu, yang penting kita tahu penjelasannya apa begitu ya. Nah, di sini kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya roda kehidupan begitu ya. Yang namanya kehidupan, ada kalanya pastinya kita kan terkadang kita ada di bawah, terkadang kita ada di atas begitu ya. Itu kan tergantung bagaimana cara kita berproses begitu ya. Roda kehidupan sendiri pun tidak ada yang tahu. Kadang meningkat, kadang kita rendah, atau kita ada di bawah gitu ya, merendah. Kadang menengah, ya kuncinya kita semuanya adalah kesabaran ya, kelapangan hati kita begitu ya. Dan tekunin apa yang diusahakan, karena kehidupan itu semuanya berputar. Gitu. Dan teruslah berjuang demi kehidupan yang mapan. Sama seperti pada gambar di sini ya. Kita itu dalam kehidupan ini pastinya tetap berputar ya. Karena dari yang kecil menjadi sedang gitu ya. Karena jika tidak ada yang sedang, roda yang besar ini pun tidak akan bisa berputar. Gitu. Dan tanpa adanya perputaran yang kecil pun, yang sedang-sedang saja gitu, kita pun tidak akan dapat berputar gitu. Jadi bagaimana perputaran kehidupan kita, bagaimana perputaran roda kehidupan kita selanjutnya, itu tergantung diri kita masing-masing. Bagaimana kita menyikapinya, bagaimana persiapan kita ke depannya. Semuanya itu butuh proses yang panjang, karena tanpa proses tidak akan mendapatkan kesuksesan yang baik dan mapan. Dan pada saat kita berproses, ada kalanya kita akan jatuh dalam proses itu gitu. Jadi kita harus bisa bangkit kembali, menata kembali bagaimana caranya agar kita bisa berproses lebih baik lagi ke depannya ataupun sebagainya. Dan kita juga tidak boleh memandang rendah proses kita, karena usaha itu pun tidak akan mengkhianati hasil nantinya. Jadi kita harus tetap pegang teguh bagaimana proses kita, bagaimanapun cara kita ke depannya. Asalkan kita menggunakan dengan cara yang baik, benar, dan tepat, maka kita akan mendapatkan hasilnya nanti. Karena dengan kita berproses saja pun, itu sudah menjadi langkah awal, langkah-langkah selanjutnya, dan itu pun setelah itu langkah-langkah yang selanjutnya itu pun akan mengikuti bagaimana cara kita menyikapi selanjutnya. Dengan kita berproses, mungkin dari hal kecil itulah dapat menentukan kita untuk ke masa depan kita yang menjadi lebih mapan ataupun lebih sejahtera lah gitu istilahnya. Dan juga jangan dilupakan, dalam proses itu pastinya ada
banyak gangguan gitu, sedikit ataupun banyak pastinya ada gangguan, entah dari orang sekitar atau orang-orang yang kita sayangi atau teman kita atau apalah, itu intinya dari orang-orang sekitar kita gitu, maupun orang lain yang ada di luar. Jadi kita harus tetap semangat dalam berproses. Mungkin seperti pepatah yang berkata, bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kita kemudian. Jadi kita itu berproseslah dengan penuh semangat, dan kemudian di lain hari kita pasti akan merasakan nikmatnya dari kita berproses. Karena dari kita berproses pun kita pasti akan mendapatkan apa yang sudah kita lakukan di hari-hari yang kemarin. Dari penjelasan tersebut mungkin sedikit berkaitan dengan apa yang sudah saya gambarkan di sini. Jadi ini kita berproses dari bawah, lalu kita naik, habis itu setelah itu naik, turun, kita naik lagi. Jadi seperti itulah kehidupan, seperti itulah proses kita. Jadi kita jangan mudah menyerah, karena kehidupan itu tetap akan berputar. Jadi kita nikmati saja alurnya, kita laksanakan dengan baik apa yang menjadi rencana kita, apa yang menjadi planning kita ke depannya, kita laksanakan dengan baik. Gunakan cara-cara yang tepat. Jadi kita sebagai generasi muda, sebagai penerus bangsa tentunya, mari kita berproses bersama-sama, menikmati perjalanan kita. Janganlah bermalas-malas terus. Jadi kita itu meningkatkan skill-skill yang kita punya. Apapun skill yang kalian punya, itu harus ditingkatkan. Karena mungkin itu bisa saja dari hal kecil yang kalian punya, itu bisa menjadi gebrakan awal dari proses apa yang akan kalian lakukan selanjutnya. Dan pada gambaran yang sudah saya gambar, mungkin di sini sedikit terlihat seperti panah ataupun garis atau apalah itu. Dan di sini juga terdapat angka 1, 2, 3 dan 4 gitu ya. Di sini sedikit pengertian dari saya itu, kita itu jangan menjadikan kehidupan orang lain sebagai tolak ukur kehidupan diri kita sendiri. Kita itu harus mempunyai mindset kita sendiri. Kita harus mempunyai keyakinan diri kita sendiri. Kita harus berpegang teguh kepada keyakinan diri kita sendiri. Jadi apa yang menjadi mindset kalian, lakukanlah. Jangan menjadikan kehidupan orang lain itu sebagai tolak ukur kehidupan kita. Karena mereka berproses dengan caranya mereka sendiri. Jadi kita harus berproses dengan cara kita sendiri. Lakukan apa yang menurut kalian bisa menjadi sukses. Bukan hanya sukses, mungkin bisa hal-hal lainnya ataupun apalah segala macam nantinya. Dan mungkin salah satu kunci sukses yang sedikit saya ketahui, salah satunya mungkin saya sebutkan itu seperti di gambar ini. Di gambar ini terdapat tangan yang memegang pensil atau ballpoint yang terlihat seperti menggambar ataupun menulis gitu. Jadi kesimpulannya itu, kunci sukses itu salah satunya seperti ini. Kita itu jangan bermalas-malasan untuk menulis juga. Karena semakin banyak kita menulis, semakin bisa mengingat apa yang telah kita pelajari. Mungkin suatu hari kalian lupa dengan apa pelajaran yang sudah kalian dapatkan. Jadi nantinya kalian bisa membuka lembaran yang sebelumnya yang sudah kalian simpan, yang sudah kalian tulis di lembar-lembar kertas yang kalian simpan. Bukan hanya itu, salah satunya juga kita harus rajin-rajin membaca. Karena membaca juga itu termasuk kunci sukses
untuk di kehidupan kita selanjutnya. Dan juga tidak lupa untuk kita selalu beribadah dan bersyukur atas kehidupan kita yang sekarang. Dan kita selalu berusaha menjadi yang terbaik untuk kehidupan kita selanjutnya. Jadi mungkin kesimpulan dari penjelasan yang dari tadi saya sampaikan adalah mari kita berproses, janganlah bermalas-malasan. Kita harus bersemangat untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, untuk memberantas para orang-orang yang bermalas-malasan, yang mengentengkan proses kehidupan. Masih banyak di luar sana mungkin orang yang tidak mengerti apa arti tentang berproses untuk di kehidupan selanjutnya. Mungkin sedikit ini saja pengertian tentang roda kehidupan yang sudah saya gambarkan di kertas ini ya. Mungkin akan saya tutup dengan satu pantun, yaitu kakak rebahan di kayu dipan, bapak berangkat memakai sampan, suka duka roda kehidupan, tetap berjuang demi masa depan. Baik, terima kasih. Mungkin sekian video penjelasan dari roda kehidupan yang saya paparkan dari tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih untuk kalian yang telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mungkin masih banyak kekurangan, wajar karena saya masih belajar. Mungkin bisa dikoreksi. Mungkin kalian bisa memberikan kritik dan saran kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya kita bisa dapat berproses lebih jauh ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.